Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emin Alfian dengan NIM akhir 096. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait perencanaan tenaga kerja. Nah, pada setiap perusahaan tertentu pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tenaga kerja ataupun karyawan untuk dalam memproduksi barang tertentu. Nah, tenaga kerja yang ada di pabrik ataupun di perusahaan itu dikelompokkan menjadi dua, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung sendiri itu merupakan tenaga kerja yang terlibat ataupun yang berhubungan secara langsung terhadap proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi. Contohnya karyawan buruh pabrik memproduksi produk perusahaan. Dari contoh tersebut dapat kita mengetahui bahwa setiap produk yang diciptakan ataupun diproduksi itu membutuhkan buruh pabrik ataupun karyawan ataupun tenaga kerja langsung. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung ini berbanding terbalik dengan tenaga kerja langsung, yakni yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya pada teknik mesin, karena tidak berhubungan secara langsung terkait produksi barang dan tidak terjadi di setiap saat. Ya, selanjutnya saya menjelaskan terkait jenis tenaga kerja. Nah, untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan harga pokok produk, maka biasanya tenaga kerja dibagi menjadi dua, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, yang tadi saya sudah jelaskan pada slide awal. Nah, untuk terkait sifat dari tenaga kerja langsung, itu salah satunya biaya yang dikeluarkan untuk tenaga jenis ini merupakan biaya variabel. Nah, biaya variabel itu merupakan biaya dengan jumlah yang tidak tetap ataupun berubah-ubah, yang mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Contohnya seperti pembiayaan bahan baku ataupun upah tenaga kerja langsung. Selanjutnya yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung ataupun disebut TKTL. Nah, salah satu sifatnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung ini merupakan biaya semi variabel, yang artinya biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Alita dengan NIM 2020-210100. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuannya. Nah, tujuannya itu apa aja sih? Yang pertama itu merencanakan jumlah kebutuhan tenaga kerja langsung. Jadi kita merencanakan berapa sih jumlah kebutuhan tenaga kerja langsung ini. Lalu yang kedua itu adalah merencanakan tarif upah kerja. Jadi kita merencanakan berapa sih tarif upah kerja yang akan kita berikan kepada tenaga kerja. Lalu yang ketiga itu adalah merencanakan jumlah biaya tenaga kerja langsung itu sebagai dasar kita untuk perhitungan anggaran produksi. Lalu yang keempat itu ada perencanaan kebutuhan dana untuk pembayaran upah tenaga kerja langsung. Lalu yang terakhir itu ada untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja langsung. Nah, mengenai fungsi pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja langsung ini akan lebih dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Lalu di sini ada informasi yang akan kita butuhkan. Yang pertama itu saat kita persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang kedua itu saat kita penyusunan anggaran tenaga kerja. Persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama ada manning table. Nah, manning table ini adalah daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan mengenai yang pertama ada jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua ada jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya. Yang ketiga adalah
bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, manning table ini disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Jadi perkiraan ini dapat dilakukan berdasarkan judge atau pendapat saja, atau dapat pula juga dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan ini. Lalu yang kedua ada penentuan standar tenaga kerja. Nah, langkah ini itu untuk menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Penyusunan anggaran tenaga kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Nah, standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiap anggaran saja, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggikan. Anggaran tenaga kerja langsung ini merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja. Nah, secara terperinci, anggaran jam kerja langsung ini memuat yang pertama ada jenis barang yang dihasilkan, yang kedua ada jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga ada bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat ada jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barangnya. Yang terakhir itu ada waktu, maksudnya kapan produk itu barang dimulai, jadi waktu produksi barang dimulai. Lalu yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung ini juga bagian dari anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung ini terperinci itu dia memuat beberapa hal. Yang pertama ada jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis produksi atau bukan produksi tetapi barang. Lalu ada tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Yang terakhir ada waktu kapan produk barang dimulai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bintang Febrianti dengan NIM 2020-210103 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini ada fungsi perencanaan dan pengawasan dari anggaran tenaga kerja. Sebelumnya, biaya tenaga kerja sendiri merupakan salah satu jenis biaya yang dapat menjadi masalah bagi perusahaannya. Lalu, penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan seperti yang ada di PPT ini. Yang pertama ada menggunakan tenaga kerja secara lebih efisien karena yang matang. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja yang dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang ketiga, ada harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat, ada dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Contoh nih, semisal seorang supervisor perlu membuat laporan yang bersifat harian atau bulanan. Dan laporan yang bersifat harian itu apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi pada hari itu dibandingkan dengan rencana untuk hari itu juga. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil contoh, yaitu setiap jam 10 pagi seorang supervisor membuat laporan tentang kegiatan tenaga kerja untuk hari yang bersangkutan, yang mana pada dasarnya meliputi dari berisi tentang yang pertama ada jam kerja real, yang kedua ada jam standar untuk output real, yang ketiga ada variasi waktu yang merupakan selisih antara jam kerja real dengan jam standar. Nah, sedangkan laporan bulanan bentuknya sama dengan laporan pelaksanaan dan pada anggaran produksi dan anggaran bahan mentah. Lalu laporan pelaksanaan untuk tenaga kerja ini merupakan lanjutan dari laporan pelaksanaan untuk bahan mentah. Seperti di PPT sudah terlihat laporan pelaksanaan yang rencananya nih akan diprodusir bulan Januari sebesar 2.200, standarnya jam buruh per unit barangnya sebesar 2, dan tingkat upah rata-rata per jamnya sebesar 50.000. Nah, terus data anggarannya diproduksi pada bulan Februari sebesar
16.000 unit dengan standar pemakaian tenaga kerja atau labor usage rate sebesar 2,5 DLH per unit. Lalu barang dengan upah sebesar 100.000 setiap jam kerja. Selanjutnya ada data realisasi yang mana produksi bulan Februari hanya 15.000 unit yang menghabiskan 37.000. Nah, 37.000 DLH dan upah yang dibayar sebesar 4.070.000. Lalu dari kedua data itu langsung saja kita buat laporan pelaksanaan dan analisa sendiri merupakan dari analisa variance, dan seperti pada PPT kurang lebihnya seperti itu. Penyimpangan efisien sendiri merupakan hasil kali antara upah dianggarkan dengan selisih antara jumlah jam anggaran dan jumlah jam real. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fadil Hakim dengan NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran ini merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi, yang dilihat dari anggaran produksi. Dan yang selanjutnya, jam buruh langsung atau disebut DLH yang diperlukan untuk mengejar satu unit barang. Dan selanjutnya, tingkat upah rata-rata jam buruh langsung. Dan yang selanjutnya, jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, waktu produksi barang, bulan atau kuartal. Nah, besar kecilnya biaya anggaran tenaga kerja tergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Nah, di layar yang saya tunjukkan ini adalah contoh anggaran biaya tenaga kerja dari PT Mekar Sari. Terdapat barang X dan barang Y. Di bulan Januari, barang X bagian 1 terdapat jumlah anggaran tenaga kerja sebesar 560.000. Nah, perhitungan ini diperoleh dari direct labor hours unit atau yang disingkat DLH. 0,4 kali jumlah barang yang diproduksi 70.000 unit kali TK upah 20 dan mendapatkan hasil 560.000. Nah, barang Y bagian 1 rumusnya seperti barang X, yaitu direct labor hours unit 0,2 kali jumlah barang yang diproduksi 34 unit TK upah 20 dan mendapatkan hasil 136.000. Sedangkan diproduksi di bulan Januari terdapat 3 bagian. Total DLH barang kali 70.000 per jam menghasilkan jumlah sebesar 1.050.000. Total DLH barang Y 13.600 jam menghasilkan jumlah 204. Maka total anggaran biaya tenaga kerja di bulan Januari barang X dan barang Y sebesar Rp125.000. Next. Di sini saya akan menjelaskan anggaran jam buruh langsung. Nah, anggaran ini merupakan bagian lain dari anggaran tenaga kerja. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, bagian-bagian yang turut dalam proses produksi. Dan yang ketiga, jumlah DLH yang diperlukan untuk setiap jenis barang. Dan yang terakhir, waktu produksi barang atau bulan dan kuartal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.